Selamat berjumpa lagi dengan berita-berita aktual dan terpercaya. Kita awali dengan berita pertama. Dari Bekasi dikabarkan telah dilaksanakannya bimbingan teknis elektrik akte ikrar wakaf di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi. Dalam pelaksanaan tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi Asnawi membuka dan sebagai narasumber. BIMTEK dihadiri sebanyak 35 peserta dari staf Kawas Kabupaten Bekasi dan petugas PAH yang memiliki spesialis wakaf. Indonesia sebuah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam namun bukan negara Islam. Akan tetapi kehidupan beragama khusus muslim dewasa ini sangat sadar akan pengamalan nilai-nilai ajarannya. Salah satu nilai ajaran yang mendapat dukungan dari berbagai pihak, bahkan negara, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2004 tentang wakaf. Pada intinya adalah BWI mensupport dan bahkan mendorong agar semua wakaf yang ada di Kabupaten Bekasi sebagai merupakan aset negara dan aset umat Islam. Karena apa aset negara dan umat Islam? Ya negara harus punya keberpihakan juga terhadap wakaf ini sendiri. Karena itu merupakan harus yang dilindungi. Maka undang-undangnya sudah ada, tinggal hanya sekarang pembenahannya dari kita sisi administrasi kita. Itu artinya semua wakaf itu harus bersertifikat. Seiring dengan zaman dan perkembangan umat Islam, baik dari segi kuantitas dan kualitas, maka wakaf dewasa ini telah tumbuh berkembang yang cukup signifikan, terlebih dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai implementasinya. Haji Edi, Ketua Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bekasi mengatakan, karena ini era digitalisasi, maka semua petugas harus mampu dan beradaptasi dengan teknologi, sehingga ada kemampuan, dan tupoksi BWI adalah untuk mengamankan aset-aset wakaf. Mereka dilatih untuk bisa beradaptasi dengan sebuah teknologi sekarang. Kenapa harus seperti itu? Karena kita tahu sekarang mayoritas penduduk Indonesia hampir seluruhnya menggunakan digital. Maka paling tidak semua petugas wakaf itu harus punya sumber daya manusia atau punya kompetensi di bidang digital itu. Sehingga wakaf-wakaf yang ada di kita itu bisa terselamatkan. Karena BWI punya pemikiran bahwa wakaf yang ada di Kabupaten Bekasi khususnya agar betul-betul bisa terselamatkan, agar bisa betul-betul datanya valid dan akurat. Sehingga karena sudah memasuki era katakannya era revolusi industri 4.0 itu pasti menggunakan digital. Makanya kita harus datangkan untuk bisa melatih para operator ini untuk bisa beradaptasi dengan sebuah digital itu. Ya, persyaratan itu ya, seperti umumnya persyaratan yang sudah disiapkan oleh tadi Pak Kasih itu ada sampai 15 item itu harus dipersiapkan sehingga ketika sudah siap untuk bisa dimajukan ke Kemenag sehingga nanti bisa teruskan ke pihak BPN. Nah, ada lagi persyaratan yang harus dipunyai juga itu biasanya itu adalah pengesahan najir yang oleh di BWI kewenangannya. Jadi najir yang sudah ada pengurusannya maka harus dilatarkan ke pihak BWI agar najir-najir yang ada itu terdaftar di BWI sehingga BWI bisa mengontrol juga mana najir-najir yang sudah sampai batas pengurusannya mana yang belum. Dan sampai terakhir kalau tidak memenuhi fungsinya sebagai najir maka BWI berhak untuk bisa memberhentikan najir itu sendiri. Dari kami tidak ada, dari BWI pun tidak ada untuk menarik pembiayaan. Nah, adapun nanti termasuk di pihak BPN, bahkan kita sudah bekerja sama, artinya dengan pihak BPN tidak memungut biaya seperti itu. Ya, kedepannya kita ingin semua karena kita di era digitalisasi, maka semua petugas harus mampu bisa beradaptasi dengan sebuah teknologi itu sehingga ada kemudahan. Apa kemudahannya? Pertama mungkin ada trust masyarakat, kemudian ada juga kemudahan bagi para wakaf untuk bisa mewakafkan, bahkan menarik para milenial itu bisa berwakaf karena semua sekarang orang-orang sudah mengatakan eranya era digital sehingga petugas itu harus beradaptasi dengan sebuah digital itu. Kamaludin Syarif Thoyib, Siar TV Bekasi mengabarkan.